Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu semuanya, selamat pagi. Gimana kabarnya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Perkenalkan dulu, kami adalah yang membersamai kalian selama 2 pertemuan kemarin. Perkenalkan, nama Ibu Elis Winarsi dan rekan Ibu Apriani. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari mengenai materi kesalahan pengukuran, notasi ilmiah, dan angka penting. Nah, kita langsung aja ke materinya ya. Check it out. Dalam fisika, kita dapat memperoleh sebuah data melalui pengukuran. Seperti yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya mengenai pengukuran, manusia ataupun alat juga memiliki kesalahan. Kesalahan yang terjadi dalam pengukuran ini mengakibatkan hasil yang diperoleh menjadi tidak akurat. Nah, kesalahan ini bersumber dari yang pertama adalah kesalahan dalam mengolah data, yang kedua yaitu kesalahan dalam melakukan pengukuran, yang ketiga yaitu kesalahan dalam kalibrasi alat, dan lain-lain. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai sumber-sumber kesalahan tersebut. Ada 3 macam. Yang pertama adalah kesalahan umum, yang kedua yaitu kesalahan acak, yang ketiga adalah kesalahan sistematis. Yang pertama adalah kesalahan umum. Nah, kesalahan ini diakibatkan oleh kesalahan manusia itu sendiri. Contohnya adalah ketika kita ingin mengukur sebuah panjang dari pulpen menggunakan mistar, namun mistar yang kita gunakan tersebut tidak lurus. Nah, maka ketika kita akan menghitung hasil dari pengukuran tersebut akan didapatkan hasil yang tidak akurat. Nah, berarti kesalahan tersebut diakibatkan oleh manusia itu sendiri. Yang kedua adalah kesalahan acak. Apa itu kesalahan acak? Kesalahan acak ini disebabkan karena kesalahan yang tidak bisa dihindari, seperti ibu memiliki sebuah baterai. Nah, baterai ini ibu hubungkan dengan sebuah alat untuk mencari sebuah voltase atau tegangan. Lalu, ketika ibu ingin lihat besar dari tegangan tersebut menggunakan multimeter, didapatkan hasil yang acak, yaitu pada hasil yang pertama sebesar 1,5 volt, yang kedua 1,6 volt, yang ketiga yaitu 1,4 volt. Nah, ini menunjukkan adanya fluktuasi. Contoh yang kedua, misalkan ibu memiliki sebuah batu tersebut bentuknya tidak bulat rata. Nah, ketika kita akan mengukur sebuah diameternya menggunakan mikrometer sekrup, maka akan didapatkan hasil yang berbeda-beda diameternya. Nah, yang ketiga adalah kesalahan sistematis. Kesalahan sistematis ini disebabkan oleh kalibrasi alat. Nah, ketika kita akan melakukan sebuah pengukuran, pasti menggunakan sebuah alat ukur. Apabila alat ukurnya tidak kita kalibrasikan dulu atau tidak kita dalam keadaan nolkan, maka hasil yang akan kita peroleh dalam pengukuran tersebut tidak akurat. Seperti itulah sumber-sumber kesalahan dalam pengukuran. Tadi sudah dibahas oleh Ibu Elis mengenai kesalahan-kesalahan pada pengukuran. Kali ini Ibu akan membahas mengenai kesalahan matematis secara rinci dan juga kesalahan acak. Yang pertama, kesalahan matematis. Kesalahan matematis itu terjadi karena kesalahan dari alat ukur itu sendiri. Nah, di kesalahan matematis ini terdapat banyak kesalahan-kesalahan. Yang pertama adalah kesalahan kalibrasi. Sebelum kita membahas tentang kesalahan kalibrasi, kita bahas dulu tentang apa itu kalibrasi. Kalibrasi merupakan proses pengaturan akurasi alat sebelum digunakan. Nah, contohnya mikrometer sekrup ini. Nah, mikrometer sekrup ini belum dikalibrasi karena titik nol pada skala utama dan skala non-minusnya belum pada satu garis lurus. Nah, untuk cara kalibrasi mikrometer sekrup, silahkan kalian melihat video yang sudah Ibu kirim pada pertemuan minggu lalu. Kita balik lagi ke kesalahan kalibrasi. Jika kita tidak melakukan kalibrasi, maka hasil dari pengukuran yang kita dapatkan bisa lebih besar dan juga bisa lebih kecil dari hasil yang sebenarnya.
Nah, yang kedua adalah kesalahan titik nol. Kesalahan ini bisa terjadi pada multitester. Nah, multitester ini kan memiliki jarum penunjuk. Jarum penunjuknya ini tidak tepat pada titik nol, maka kita harus melakukan kalibrasi juga biasanya ya. Nah, karena dia tidak tepat pada titik nol, maka hasil pengukurannya pun tidak sesuai dengan hasil pengukuran yang sebenarnya. Lanjut, yang ketiga itu ada kesalahan mekanisme alatnya. Biasanya ini itu karena alatnya sudah rusak. Contohnya itu adalah timbangan. Nah, biasanya berat badan kalian cuma 50 kok tiba-tiba jadi 80 gitu. Jadi mungkin saja itu terjadi kesalahan pada timbangannya. Mungkin pegas yang digunakannya itu sudah rusak sehingga hasil pengukurannya itu tidak sesuai dengan nilai yang sebenarnya. Nah, dan yang terakhir itu adalah kesalahan paralaks. Nah, kesalahan ini terjadi akibat jarum penunjuk dengan posisi mata pengamat itu tidak tegak lurus, sehingga hasil yang terbaca oleh si pengamat ini akan berbeda. Nah, ini contoh-contohnya, yang ini salah, yang ini benar, dan yang ini salah. Jadi harus tegak lurus antara mata dengan jarum yang ada pada alat ukur tersebut. Nah, lanjut ke kesalahan acak. Kesalahan acak ini sebenarnya kita tidak bisa hindari karena memang sudah hukum alamnya seperti itu. Tapi kita bisa mensiasatinya dengan melakukan pengukuran secara berulang agar kita bisa mendapatkan hasil mendekati nilai yang sebenarnya. Nah, yang pertama itu adalah fluktuasi tegangan listrik. Contoh, ketika kita sedang melakukan pengukuran tegangan pada suatu rangkaian, dan misal dalam selang waktu 1 menit didapatkan voltasenya ini 15,6 volt, lalu 1 menit kemudian tegangannya menjadi 15,8 volt, lalu 1 menit kemudian lagi didapatkan tegangannya itu 15,2 volt. Nah, ini merupakan akibat dari fluktuasi tersebut karena memang dia tidak bisa konstan nilainya. Nah, lalu berikutnya itu adalah bising. Nah, bising ini diakibatkan biasanya pada alat elektronik yang apabila dia sudah dalam keadaan suhunya itu tinggi. Nah, lanjut yang ketiga itu ada radiasi latar belakang. Nah, radiasi gelombang elektromagnetik dapat mengkaburkan hasil pembacaan pada alat. Nah, contohnya itu pada SPBU kita tidak boleh menyalakan handphone karena handphone tersebut menghasilkan gelombang elektromagnetik di mana dapat mengkabulkan hasil pengukurannya. Contoh lain dari kesalahan acak itu ada graph down dan landasan bergetar. Pernahkah kalian mendapatkan hasil pengukuran yang seperti ini? Nah, kita bisa menuliskan hasil pengukurannya itu adalah 12,35. Karena 12,3 ini merupakan nilai pasti yang terukur pada alat ukur. Nah, 12,3 ini merupakan angka pasti. Sedangkan 0,5-nya ini merupakan angka taksiran. Karena kita hanya memperkirakan nilai tersebut tanpa terbaca pada alat ukur. Nah, sedangkan 12,35, 4 angka ini merupakan angka penting. Angka penting merupakan semua angka yang terdapat pada hasil pengukuran, yang dimana terdiri dari angka pasti dan juga angka taksiran. Nah, ternyata angka penting ini memiliki banyak aturan. Nah, aturan angka penting yang pertama, semua angka bukan 0 merupakan angka penting. Contoh, 548 memiliki 3 angka penting dan 1,874 memiliki 4 angka penting. Yang kedua, angka 0 yang terletak di antara angka bukan angka 0 merupakan angka penting. Contoh, 2,022 memiliki 4 angka penting. Nah, 0-nya ini merupakan angka penting. Aturan yang ketiga, angka 0 yang terletak di sebelah kanan tanda koma dan bukan merupakan angka 0 merupakan angka penting. Contoh, 2,340 memiliki 4 angka penting. Nah, 0-nya ini masih termasuk angka penting. Nah, aturan yang keempat yaitu angka 0 yang terletak di sebelah kiri angka bukan 0, baik di sebelah kiri maupun di sebelah kanan koma desimal bukan angka penting. Contoh, 0,063 memiliki 2 angka penting dan 0,8 memiliki 1 angka penting. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai notasi ilmiah. Sebelumnya,
Pernahkah kalian mendapati hasil perhitungan seperti ini? Nah, jika kalian pernah mendapatinya, maka pasti akan terlihat sangat banyak, sangat rumit, dan sulit untuk menuliskannya. Nah, di dalam fisika ini kita memiliki solusinya, yaitu dengan notasi ilmiah. Apa itu notasi ilmiah? Notasi ilmiah ini merupakan cara untuk kita menuliskan angka yang sangat besar atau yang sangat kecil. Seperti pada kecepatan cahaya sebesar 300 juta meter per second, kita dapat menuliskannya agar lebih mudah menggunakan notasi ilmiah. Nah, bagaimana sih bentuk dari notasi ilmiah tersebut? Nah, inilah bentuk dari notasi ilmiah tersebut, yaitu ada A, titik-titik dikali 10 pangkat N. Nah, A ini adalah bilangan asli yaitu sebesar 1 sampai 9. Nah, yang N adalah eksponen. Nah, kita kembali ke permasalahan awal tadi mengenai besar dari kecepatan cahaya, yaitu 300 juta meter per second. Nah, bagaimana cara menuliskannya berdasarkan bentuk baku dari notasi ilmiah? Kita dapat melihat bahwa angka 3 ini merupakan angka bilangan asli dalam bentuk baku yang ada pada notasi ilmiah. Kita tulis dulu 3 dikali 10 pangkat N. N-nya itu kita hitung berapa banyak 0 yang ada pada bilangan ini, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti N-nya ada 8. Maka bentuk baku dari kecepatan cahaya adalah 3 dikali 10 pangkat 8 meter per second. Selanjutnya, kita masuk ke contoh soal yang pertama. Di sini Ibu memiliki sebuah bilangan. Nah, bagaimana cara menuliskannya? Kita anggap 1000 itu sama dengan 1000,0. Nah, kita kasih koma 0 di akhir bilangan ini, kasih koma 0. Lalu kita lihat bentuk baku dari notasi ilmiah itu kan adalah A,0, bilangan asli koma 0. Nah, di bilangan ini yang memiliki bilangan asli yaitu 8. Jadi 8 diberi koma. Nah, 8 koma. Kita hitung koma dari sini ke sini ada berapa? Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 kan? Berarti bentuk bilangan ini adalah 8,5 dikali 10 pangkat 8. Nah, seperti itu. Kita masuk ke contoh soal yang kedua, yaitu di sini ada bilangan 0,0000056. Nah, bagaimana cara menuliskannya dalam bentuk notasi ilmiah? Di sini kita lihat bahwa bilangan aslinya adalah 5. Nah, 5 ini setelah angka 5 kita beri koma. Lompatan dari koma yang sebelah sini ke koma sebelah sini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, maka bentuk notasi ilmiah yang didapatkan adalah 5,6 dikali 10 pangkat minus 6. Kenapa bentuk notasi ilmiahnya dalam bentuk minus? Karena contoh soal yang kedua ini merupakan bilangan desimal, sedangkan contoh soal yang pertama ini merupakan bilangan bulat. Jadi pangkatnya itu bukan dalam bentuk minus. Nah, seperti itulah contoh dari penulisan notasi ilmiah. Nah, selain notasi ilmiah, dalam fisika juga terdapat pembulatan. Tujuan dari pembulatan ini yaitu untuk memudahkan kita dalam melaporkan hasil pengukurannya. Terdapat 3 aturan dalam pembulatan. Yang pertama, angka kurang dari 5 dibulatkan ke bawah. Contoh, 1,234 dibulatkan menjadi 1,23. Yang kedua, angka lebih dari 5 dibulatkan ke atas. Contoh, 1,2358 dibulatkan menjadi 1,236. Nah, yang terakhir yaitu angka 5 dapat dibulatkan ke atas ataupun ke bawah. Contoh, 2,375 bisa dibulatkan menjadi 2,37. Dan contoh lain yaitu 3,85 bisa dibulatkan menjadi 3,9. Tadi kalian telah mempelajari mengenai pengertian angka penting, aturan dalam angka penting, dan pembulatan. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai operasi hitung dalam angka penting. Yang termasuk operasi hitung dalam angka penting yaitu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan pangkat. Nah, yang pertama mengenai penjumlahan dan pengurangan. Bagaimana sih cara menghitung penjumlahan dan pengurangan dalam angka penting ini?
Sebenarnya, cara dalam menghitung penjumlahan dan pengurangan dalam angka penting ini sama seperti kita menghitung aljabar seperti biasa. Tetapi perbedaannya hanya pada hasilnya, yaitu hasilnya dilihat dari jumlah angka di belakang desimal yang paling sedikit. Contohnya adalah pada bilangan 26,324 ditambah 2,5. Pada bilangan 26,324 memiliki angka di belakang koma yang jumlahnya ada 3. Sedangkan bilangan 2,5 memiliki angka di belakang koma yang jumlahnya 1. Maka ketika kita akan menjumlahkan, jumlahnya adalah 28,824. Apabila kita mengikuti aturan dalam angka penting, kita lihat dulu dari kedua bilangan ini mana yang memiliki angka di belakang koma yang paling sedikit. Di sini adalah angka bilangan 2,5 karena dia hanya memiliki satu angka di belakang koma. Maka hasilnya adalah 28,8. Sekarang kita beralih ke contoh soal untuk pengurangan. Di sini ada bilangan 6,84 dikurang 1,2. 6,84 ini memiliki angka di belakang koma yang berjumlah 2. Sedangkan 1,2 memiliki angka di belakang koma adalah 1. Hasilnya adalah 5,64. Apabila kita mengikuti aturan dalam angka penting, maka akan didapatkan hasilnya adalah 5,6. Sekarang kita beralih ke operasi hitungan perkalian. Nah, bagaimana cara menghitung operasi perhitungan dari perkalian dalam angka penting? Nah, dengan cara harus memperhatikan angka penting yang telah kita pelajari pada sebelumnya. Dengan melihat angka penting yang paling sedikit. Contohnya, Ibu memiliki bilangan 1,23 dikali 1,2. Di sini 1,23 memiliki 3 angka penting dan 1,2 memiliki 2 angka penting. Apabila kita hitung, maka hasilnya adalah 1,476. Jika kita mengikuti aturan dalam operasi hitung perkalian, yang memiliki angka penting paling sedikit adalah pada bilangan 1,2 dengan jumlah angka pentingnya adalah 2. Hasilnya adalah 1,5 yang memiliki 2 angka penting. Seperti itulah aturan dalam operasi hitung perkalian. Konsep pembagian menggunakan angka penting itu masih sama dengan perkalian menggunakan angka penting, di mana jumlah hasil angka pentingnya harus sama dengan jumlah bilangan angka penting yang memiliki angka pentingnya paling sedikit. Contoh, 13,482 dibagi 6,3. 13,482 memiliki 5 angka penting. 6,3 memiliki 2 angka penting. Hasil operasi pembagiannya didapatkan nilainya itu 2,14. Nah, karena kita harus mengikuti aturan pembagian menggunakan angka penting, maka kita harus menyajikannya harus 2 angka penting, sehingga hasilnya itu adalah 2,1. Dan yang terakhir yaitu operasi pangkat. Nah, konsepnya masih sama dengan perkalian dan pembagian menggunakan angka penting, di mana jumlah hasil angka pentingnya itu harus sama dengan jumlah bilangan angka penting yang memiliki angka pentingnya paling sedikit. Contohnya 15,6 pangkat 2 itu memiliki 3 angka penting, 1, 5, dan 6. Nah, hasil dari pangkatnya yaitu 156,25 memiliki 5 angka penting. Sedangkan kita harus mengikuti aturan pangkat menggunakan angka penting, sehingga kita harus menyajikannya menggunakan 2 angka penting, hingga hasil yang diperoleh yaitu 156. Hari ini kita akan memasuki bab baru yaitu fluidastatis dengan kompetensi dasar, yaitu menerapkan hukum-hukum fluidastatis dalam kehidupan sehari-hari, serta merancang dan melakukan percobaan yang memanfaatkan fluidastatis. Berikut hasil percobaan dan pemanfaatannya. Kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, memahami konsep fluidastatis. Yang kedua, memecahkan masalah fluidastatis. Yang ketiga, memahami konsep tekanan hidrostatis. Yang keempat, memecahkan masalah tekanan hidrostatis.
Dan yang kelima, menghitung dengan prinsip hukum utama hidrostatis. Siapa yang sering menonton Doraemon? Serangan mendadak kapal selam Nobita. Ada yang udah pernah nonton? Yang belum pernah nonton, yuk kita tonton dulu. Tapi perhatikan ya bagian yang kapal selamnya. Serangan mendadak kapal selam Nobita. Sudah diperhatikan baik-baik apa yang terjadi dengan kapal selam Nobita? Mengapa kapal selam Nobita dapat mengapung juga tenggelam? Yuk kita bahas. Yuk. Sebelum memulai pembelajaran, biasakan untuk mengerti, memahami, melihat peta konsepnya terlebih dahulu. Yuk kita lihat dulu peta konsepnya. Hari ini kita akan mempelajari tentang tegangan permukaan dari fluida itu sendiri. Hukum utama fluida. Yuk kita bahas. Setelah kalian melihat peta konsepnya, banyak kan bab dari fluida statis. Hari ini kita akan mempelajari sepertiganya saja, yaitu fluida statis itu sendiri, massa jenis, tekanan hidrostatis, dan contoh-contoh soal dari itu semua. Dari tadi ibu ngomongnya fluida mulu. Sebenarnya fluida itu apa sih? Fluida itu adalah suatu zat cair atau gas. Nah, statisnya apa? Statisnya itu keadaan diam. Jadi, fluida statis yaitu cairan dengan keadaan diam. Fluida statis, cairan yang diam, maksudnya yaitu fluida yang membahas tentang keadaan diam. Pada umumnya, membahas tekanan pada fluida itu sendiri dengan kedalamannya. Fluida statis juga menjelaskan beberapa fenomena, yaitu kenaikan besar tekanan air pada kedalamannya dan perubahan besar tekanan atmosfer terhadap ketinggian pengukuran dari permukaan laut. Kemudian ada yang namanya massa jenis. Apa sih massa jenis? Massa jenis adalah suatu ukuran kerapatan suatu benda yang didefinisikan sebagai berat suatu benda yang dibagi dengan volumenya. Nah, rumusnya itu Rho sama dengan M per V. M-nya apa? Massa benda. V-nya apa? Volume benda itu sendiri. Dengan demikian, semakin besar massa jenisnya, maka kerapatan suatu benda itu juga akan semakin besar. Nah, massa jenis ini nih yang berpengaruh dari tontonan kita yang tadi, yang Doraemon. Kenapa kapal selam Nobita itu bisa mengapung, bisa tenggelam, bisa mengambang? Jadi, ketika massa jenisnya dia lebih kecil daripada airnya, maka dia akan mengapung di atas, jadi setengah di atas di udara, setengah di dalam air setengah. Ketika dia kapal selam Nobita massa jenisnya lebih besar, dibesarkan oleh Nobita itu sendiri, maka dia akan tenggelam ke bawah.
tenggelam ke bawah. Gimana caranya dia mengapung di tengah-tengah? Itu massa jenisnya harus menjadi sama dengan, jadi kayak beranggapan bahwa kapal itu sebuah air di dalamnya. Jadi dia partikel kecil sama-sama sebesar partikel air. Gitu. Kalian pernah lihat nggak air dengan minyak? Dia tidak pernah bersatu. Di atas, di bawah, dia nggak akan bersatu. Kenapa? Karena massa jenisnya berbeda. Massa jenis yang mana yang lebih besar? Ya, massa jenis air yang lebih besar. Jadi air akan di bawah minyak, minyak akan selalu ke atas. Coba aja kalian praktikkan, minyak akan selalu di atas atau akan bisa di bawah. Oke, yang selanjutnya adalah tekanan hidrostatis. Apakah kalian pernah mengisi air di bak mandi? Air itu keluar dari keran kan? Mengapa air itu tetap berada pada tempatnya, yaitu bak mandi? Nah, ini ada hubungannya dengan tekanan hidrostatis, di mana air yang keluar dari pipa tersebut atau keran itu memberikan suatu tekanan terhadap wadah penampangnya, atau dalam hal ini adalah bak mandi. Nah, tekanan hidrostatis ini tidak dipengaruhi oleh massa fluidanya atau air, kemudian tidak dipengaruhi juga oleh luas permukaan air maupun sifat dan bentuk dari wadah penampung air tersebut, melainkan dari kedalaman objek yang menerimanya. Tekanan hidrostatis dapat didefinisikan sebagai gaya yang diberikan pada luasan yang dapat diukur berdasarkan kedalaman objeknya. Secara matematis dapat dituliskan sebagai pH sama dengan Rho dikali G dikali H, di mana pH di sini adalah tekanan hidrostatis, Rho adalah massa jenis fluida atau massa jenis air, G adalah percepatan gravitasi, dan H adalah kedalaman dari titik permukaan air sampai ke bawah. Untuk yang sudah kita hitung tadi adalah tekanan hidrostatis tanpa adanya pengaruh dari luar, seperti dalam tempat terisolasi atau tertutup. Kemudian bagaimana kalau di lingkungan sekitar kita? Tentunya banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya seperti faktor udara dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu adanya tekanan mutlak, di mana tekanan mutlak ini adalah total dari tekanan hidrostatis dengan tekanan atmosfer, yaitu tekanan lingkungan sekitar kita. Biasanya, tekanan mutlak di sini digunakan ketika kita melakukan eksperimen secara langsung, di mana besar tekanan ini dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang tadi sudah Ibu sebutkan. Kemudian masuk ke contoh soal yang pertama, di mana di sini terdapat sebuah bola besi yang bermassa 220 kg dan volumenya 0,2 meter kubik masuk ke dalam kolam. Apakah bola tersebut akan tenggelam atau mengapung ke permukaan air? Secara logika kita dapat menebak ya, tentunya bola tersebut tenggelam ke dasar kolam. Tapi mengapa bola tersebut tenggelam? Nah, di sini pembahasannya kita akan bahas. Pertama, kita tulis dulu diketahuinya massa bola tersebut yaitu 220 kg dan volumenya 0,2 meter kubik. Yang kita tanyakan yaitu massa jenis bolanya, apakah lebih besar daripada massa air atau lebih kecil, di mana massa jenis air yaitu 1000 kg per meter kubik. Nah, kita akan bandingkan apakah lebih besar daripada massa jenis air di sini atau dia lebih kecil. Kita akan buktikan ya. Di sini seperti yang sudah Ibu Fauzia jelaskan, di mana massa jenis adalah perbandingan antara massa dengan volume. Kita tuliskan di sini yaitu Rho bola sama dengan M bola per V bola, di mana M tadi adalah 220 kg per 0,2 meter kubik,
yaitu hasilnya 1100 kg per meter kubik. Nah, tentu massa jenis bola di sini lebih besar daripada massa jenis air. Maka kita tuliskan rho bola lebih besar dari rho air, sehingga bola di sini akan tenggelam. Nah, seperti itu ya. Jika rho bola di sini itu jauh lebih kecil daripada rho air, maka bola itu akan mengapung ke permukaan air. Nah, karena di sini adalah bola besinya, massa jenis bola besi di sini adalah 1100 kg per meter kubik, dan itu jauh lebih besar daripada massa jenis air, maka bola besi tersebut akan tenggelam. Kemudian contoh soal yang kedua, di sini diketahui tekanan hidrostatis yang bekerja pada dasar wadah berisi air raksa adalah 86.632 Pascal. Maka ketinggian air raksa pada wadah tersebut adalah dengan massa jenis air raksa di sini adalah 13.600 kg per meter kubik. Maka tulis terlebih dahulu diketahuinya, di mana di sini adalah tekanan hidrostatis, yaitu pH sama dengan 86.632 Pascal. Nah, di sini ya. Kemudian massa jenis air raksanya, yaitu 13.600 kg per meter kubik. Nah, selanjutnya kita membutuhkan percepatan gravitasi. Kita anggap saja percepatan gravitasi di sini adalah 9,8 meter per second kuadrat. Seperti itu ya. Yang ditanyakan adalah ketinggian air raksa tersebut dalam wadah. Dapat kita jawab yang tadi sudah dijelaskan bahwa tekanan hidrostatis adalah rho dikali G dikali H. Nah, kita pakai tekanan hidrostatis saja ya, tidak ada tekanan atmosfer, karena pada contoh soal di sini yang diketahui adalah tekanan hidrostatis. Anggap saja kita air raksa di sini berada pada tempat yang terisolasi dan tidak ada faktor lain yang mempengaruhi besar tekanan tersebut. Kemudian untuk mengetahui ketinggian air raksa tersebut, maka kita tuliskan di sini ya. H sama dengan pH per rho dikali G. Kemudian kita langsung masukkan saja variabel-variabel yang kita butuhkan di sini, yaitu tekanan hidrostatisnya adalah 86.632 Pascal dibagi massa jenis air raksanya adalah 13.600 kg per meter kubik dikali 9,8 meter per second kuadrat. Maka hasilnya adalah 0,65 meter. Coba kalian hitung lagi ya, apakah benar 0,65 meter. Nah, di sini 0,65 meter adalah ketinggian dari air raksa pada wadah tersebut. Sudah paham ya? Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Semoga dapat dipahami ya. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini, semoga dapat bermanfaat Dan dapat diterima, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.